Karena seperti halnya di Cina, Thailand, Kamboja, India, Arab, semuanya begitu kekeh untuk menampakkan identitas bangsanya melalui aksara. Sementara kadang-kadang kita takut untuk belajar aksara kita sendiri karena sudah terlanjur ke doktrin bahwa aksara Jawa ini berhubungan dengan klinik, mistik, bahkan ada yang mengklaim itu adalah syirik. Betapa malunya kita ketika nuwun sewu sangat ada guru bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang menuliskan soal aksaranya, tetapi tidak dengan pembaguan aksara. Bahkan yang paling menyakitkan adalah yang terjadi dengan merendahkan kita sendiri untuk membelokkan dan untuk melupakan keluhuran nenek moyang kita, dan kita kemudian tanpa sadar malah mengunggulkan leluhur bangsa lain. Secara legalitas sekolah ya, kalau bisa kita segera kita tuntaskan gitu ya, sehingga menjadi pauyatan aksara Kawi dan budaya di Jawa Timur, Kota Batu dan Indonesia yang memang betul-betul punya kualitas dan juga memiliki legalitas. Bila perlu nanti siswa-siswa, anak-anak yang nanti lulus di sini mendapatkan sertifikat ya. Disampaikan juga sudah selama 1 tahun berjalan dan anak-anak sudah berhasil membuat karya. Salah satunya belajar tari yang tadi sudah menjadi pasukatan di depan. Terus desa ini memang ada muatan-muatan yaitu tentang budaya lokal yang ada di Desa Rorombo. Kami tidak ingin adat budaya yang sudah berlaku di Desa Rorombo ini sedikit demi sedikit bergeser ya, karena pengaruh dengan adanya adat budaya termasuk mungkin di sini luar Rorombo atau mungkin juga apalagi adat budaya asing. Kenapa aksara kita pelajari? Aksara sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit yaitu kesara, berimbuhan a. Kesara artinya mati, a artinya tidak, aksara artinya tidak akan pernah mati. Dari sini kita di Joglo ini tidak hanya mempelajari tentang aksara Kawi, tapi juga aksara Jawa dari turun-temurun. Karena aksara adalah sebagai gerbang pembuka sejarah. Tanpa bisa membaca aksara, manuskrip tidak akan bisa terbaca, bahkan prasasti tidak akan bisa terbaca. Selepas dipotongnya tumpeng, monggo sedaya hadirin sagung para rawuh saged akan bentuk angepung ponang tumpeng. Menika kinarya salah setunggaling simbol-simbol sing kang wonten menika kata sanget nggih saderengipun mangke wonten aksara, wonten ugi batik, wonten ugi jenis-jenis gambar, wonten ugi nek zaman saiki iso diarani komik nggih. Komik tanpa cerita yang direliefkan atau dihiaskan pada candi-candi, ternyata itu adalah jejak sejarah peradaban Nusantara khususnya Jawa yang tidak bisa dipalsukan. Nah, bagaimana detailing zaman saiki niki pengalaman mawon, alat grafir sembarang kali wis enek, nanging untuk mencapai keindahan bentuk terus napa ngarani niku harmonisasi rangkaian cerita yang ada dan sebagainya awake dhewe niku ora nututi. Bahkan dengan teknologi yang secanggih apapun, bebasan saat ini wis ana ukir iki sing dilebokno ning komputer terus bergerak sendiri membuat kayu yang gelondongan keluar menjadi ukiran. Tetapi kita tidak bisa menirukan dan mengambil detailing wong gawe sulur ae. Nah, ini sulit banget. Tetapi alhamdulillah disenggoyong para kadang muda tumaruna yang ini juga bukan mengkhususkan dari Batu saja. Enek sing teko kabupaten, enek sing teko kota, enek sing teko Kota Batu, terus yang terkait jeneng ya, Kota Malang. Nah, terus ngoten-ngoten. Bahkan yang paling menyakitkan adalah yang terjadi dengan merendahkan kita sendiri untuk membelokkan dan untuk melupakan keluhuran nenek moyang kita,
dan kita kemudian tanpa sadar malah mengunggulkan leluhur bangsa lain. Dari batik yang nanti akan dimulai dari sini juga aksara, ternyata menurut Ki Reksa Aksara keontentikan sejarah, ternyata ini sejauh mana kita tahu aksara yang ditinggalkan. Karena dari aksara menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat kemudian menjadikan satu rangkaian cerita. Walaupun cerita-cerita yang ada secara simbolis, secara tersirat, kita harus berpikir kembali untuk mengupas apa makna yang tersirat dari aksara. Para rawuh kakung semawan putri ingkang dahat kinurmatan, sagung para lenggah ingkang anget sinudarsana, sinawung lungiting syukur saha lungiting selawat ingkang kadek kinarya srana angudi murih dadya wadah nugraha mugi Gusti ngijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Arif, ugi wonten Bu Ica yang selalu dan sangat memperhatikan perkembangan niki, malah nuwun sewu lek basane wong Jawa niki ajek leh nyusoni, leh ngruwat murid para pangreksa punden niki bergizi. Niatan-niatan tulus menembus batas, walaupun kadang-kadang kita para pelestari punden ini harus bertabrakan dengan situasi dan kondisi ketika kita disalahkan, ketika kita disirik musrikan pada saat kita ngopeni tempatnya leluhur. Ternyata dari Dinas Pariwisata dan instansi dan kekuatan-kekuatan dan unit-unit di bawahnya nika saya nambahi nguntap lan muruping semangat. Matur nuwun sanget Pak Kadis, ugi langsung kemawon. Kalinya yaitu Ki Reksa, kemudian ada pembina batiknya Ki Ageng, dan ada pembina pambiworonya itu Heru, dan ini insya Allah akan berjalan. Dan disampaikan juga sudah selama 1 tahun berjalan dan anak-anak sudah berhasil membuat karya. Salah satunya belajar tari yang tadi sudah menjadi pasugatan di depan. Itu sekali lagi terima kasih matur nuwun, semoga dukungan ini adalah dukungan yang menjadi mitra kami, sehingga kami baik dari sekolah sekitar kami, kalau bisa seluruh Kota Batu bisa mengirimkan siswa yang untuk pentingnya kita ketahui betapa kita pentingnya dan sangat penting untuk kenal dengan aksara, karena seperti halnya di Cina, Thailand, Kamboja, India, Arab, semuanya begitu kekeh untuk menampakkan identitas bangsanya melalui aksara. Sementara kadang-kadang kita takut untuk belajar aksara kita sendiri karena sudah terlanjur kedoktrin bahwa aksara Jawa ini berhubungan dengan klinik, mistik, bahkan ada yang mengklaim itu adalah syirik. Betapa malunya kita ketika nuwun sewu sanget ada guru bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang menuliskan soal aksaranya, tetapi tidak dengan pembakuan aksara. Dan di sana terjadi pembiaran, atau malah ini adalah bentuk ketidakpahaman kita akan aksara Jawa. Dan untuk memperjelas ini betapa pentingnya kita belajar aksara dan batik sebagai identitas suatu bangsa, khususnya bangsa Nusantara, khususnya Jawa, kepada sahabat saya, teman seperjuangan juga, teman berkelahi juga, Ki Reksa Aksara, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Awidinamastu Namasida. Om Sang Hyang Ning Hyang Amurti Niskala Sirati Kinanya Pengakabuatan Langun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya
menjelaskan tentang aksara dan dibukanya Joglo Pawiyatan Aksara Kota Batu. Pertama-tama puja dan puji kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita sinar padang sehingga kita di dalam kesehatan, kesejahteraan dengan penuh kebahagiaan hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Kedua kalinya yang saya hormati kepada Ibu Kulo, nggih punika Ibu Listiana Dewi ingkang sampun kapurih paring sarana ugi prasarana wonten ing Joglo Pawiyatan Aksara ugi Batik Kota Batu punika, dan kepada semua para undangan sesepuh bini sepuh wilayah Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang ugi dumateng sedulur saking Besalen keris Empu Fanani saking Singasari lan dumateng Mbak Bimo, dumateng sedayanipun, dumateng Bang Rona, Rahayu. Di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau-beliau yang telah memberi ruang, sarana dan prasarana terwujudnya Joglo Pawiyatan Aksara. Kenapa aksara kita pelajari? Aksara sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu kesara, berimbuhan a. Kesara artinya mati, a artinya tidak, aksara artinya tidak akan pernah mati. Dari sini kita di Joglo ini tidak hanya mempelajari tentang aksara Kawi, tapi juga aksara Jawa dari turun-temurun. Karena aksara adalah sebagai gerbang pembuka sejarah. Tanpa bisa membaca aksara, manuskrip tidak akan bisa terbaca, bahkan prasasti tidak akan bisa terbaca. Dari kita mempelajari aksara, terbentuklah sebuah kata. Dari kata ketemu dengan kalimat, dari kalimat itulah munculnya bahasa. Dan pada waktu itu leluhur kita sudah menuliskan, menggoreskan di prasasti-prasasti seperti Upala, Tamra, dan Ripta. Upala prasasti yang ada di Batu, Tamra yang ada di lempengan tembaga bahkan emas, dan Ripta yang ada di rontal maupun kulit binatang biasanya yang ada di manuskrip. Nah, dari itu saya sedikit cerita tentang perjalanan berdirinya Joglo Pawiyatan Aksara Batu. Berawal dari saya dengan beliau yang saya hormati, Pak Tarong, pamengku dari Rumah Pawiyatan Aksara Singasari. Kami bertemu mendirikan, dan di situ alhamdulillah banyak sekali dari teman-teman adik-adik tingkat SD, SMP, bahkan sampai SMA itu yang mempelajari aksara. Lalu ketemulah dengan Bulis, kita bahas 1 minggu, kita bahas langsung 2003 itu kita mempelajari di tempat ini. Alhamdulillah pada waktu itu juga banyak sekali yang ikut mempelajari, bahkan guru-guru bahasa daerah pun juga ikut belajar tentang aksara. Alhamdulillah. Nah, dari situ kita perjalanan lagi, kita membedah seluruh sejarah, meskipun pelan-pelan kita berkolaborasi dengan Ki Galuh atau Cak Pentol tentang aksara, dijadikan siaran di RRI. Dari situlah banyak sekali masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan seputar aksara. Dan kita mempelajari lagi tentang Singasari, tentang pusaka. Kita masukkan ke Besalen Empu Fanani yang sekarang ini kami garap, yaitu keris Singhabraja. Keris Singhabraja dengan meteor, dengan barang meteor. Jadi betapa pentingnya bahwa kita mempelajari aksara, karena aksara adalah ayat-ayat atau tulisan-tulisan para leluhur kita. Oleh karena itu, untuk para generasi, saya berpesan dengan bahasa Kawi, hayuwata kita malupa ri pitra puja adamel sarwakir tiageng mulyata kita delaha ning delaha amahayu ri sakala nusantara. Janganlah sekali-kali kau melupakan leluhurmu yang telah berkarya besar, muliakanlah beliau selama-lamanya dan jagalah budaya
Nusantara. Salam budaya langgeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun bedal ingkang dipun paringaken dumateng kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki kajenge ngomong nyambut tapi salam begitu ya. Sugeng enjing, sugeng rawuh dumateng para bapak ibu duwin sederek kula sedaya. Kawula wonten mriki badhe nyampaiaken inggih menika masalah acara kula boten apal nggih joglo pawiyatan aksara nggih. Terus napa mboten iki Pak? Saderengipun kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya apabila Bapak Kepala Desa siang menika mboten saged ngrawuhi undangan saking para bapak ibu sedherek kula sedaya. Krana niki wau kula nembe dipun hubungi kula dikengken makili. Nggih. Terus ngapunten saestu. Yang perlu saya hormati Ibu Momi selaku tuan rumah, yang saya hormati Bapak dari Dinas Pariwisata, Bapak Arif ngapunten Pak Arif, kula wau mboten ngelirik dengan terus mboten ketinggal kula jumeneng wonten mriki kok lho Bapak Arif. Ugi para bapak ibu undangan sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal soalnya nggih boten sebagian boten tepang nggih boten apal terus ngapunten. Terus kula sepat sedaya menika para bapak ibu duwin sedaya undangan. Alhamdulillah siang menika monggo sesarengan kula lan panjenengan nggih matur sumbun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa den menapa sampun maringi inggih menika arupi rahmat nikmat ugi hidayahipun sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten undangan mriki bagas aras boten wonten halangan setunggal menapa. Salam mugi selawat monggo sesarengan dipun curahaken dumateng Nabi kula lan panjenengan sedaya inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memaringi menika suri tawadan dumateng panjenengan sedaya. Kula lirik-lirik wonten LAD nggih diundang ya LAD niki. Nggih salam rahayu rahayu rahayu. Para bapak ibu duwin sederek kula sedaya. Kawula saking pemerintah desa Ororombo siang menika matur sembah nuwun dinten napa Momi ugi sederek ingkang wonten joglo pawiyatan aksara nggih taksih inggih menika ngatekaken kalian pemerintah desa wangsulipun pemerintah desa ugi sami-sami nggih ngatosaken napa ingkang dipun laksanakaken inggih menika acara joglo pawiyatan wonten dalemipun nek ngeten mriki Omah Tegal nggih daleme Ibu Momi. Dados kula mboten saged nyriyosaken masalah joglo pawiyatan aksara. Ananging kula lan panjenengan sedaya teng mriki selaku tiang Jawi nggih monggo sesarengan kula panjenengan sedaya niki menika tetap menghargai menghormati nenek moyang kula lan jenengan leluhur kula lan jenengan nggih menika mempertahankan adat budaya Jawi utamanipun lokal Ororombo nggih. Dados kula teng mriki memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bila mana ya, adat budaya Jawa ini tetap kita lestarikan. Apalagi di Desa Ororombo ini ya, mungkin dalam bulan Juni ya akan melaksanakan yaitu sebuah acara ritual selamatan desa. Ya. Terus desa ini memang ada muatan-muatan yaitu tentang budaya lokal yang ada
di Desa Rorombo. Kami tidak ingin ya, adat budaya yang sudah berlaku di Desa Rorombo ini sedikit demi sedikit bergeser ya, karena pengaruh dengan adanya adat budaya termasuk mungkin di sini luar Rorombo atau mungkin juga apalagi adat budaya asing ya. Jadi yang perlu kita pertahankan adalah adat-adat yaitu yang berlaku di desa kami. Makanya di sini sudah dibentuk LAD, Lembaga Adat Desa, ya, ada Pak Bunaji, ugi bapak-bapak lindune, ya, termasuk memiliki pun ngelampahaken menika sesuai kalih keinginan dari masyarakat Desa Rorombo. Terus mengenai masalah pawiyatan ngapunten nggih. Pawiyatan iki artosipun nggih boten semerep kula nanging mangke badhe nderek tanglet senior-senior pawiyatan aksara. Nek aksara niku nggih huruf ya, aksara nek pawiyatan iki kula nggih ngapunten senasa tiyang Jawi tasik kirang jawine nggih. Dados bahasa-bahasa ingkang alus ngapunten nggih. Kula niki tasik dereng semerep nggih. Terus ngapunten dumateng para bapak ibu tuwin sederek kula sedaya, kula nyampaiaken tata cara kula ndamel bahasa Jawi mawon tasik pletotan ya. Napa malih lari sakniki ya. Kadang kala niku nek dijak napa nggih komunikasi utawi omong-omong niku biasane bahasane campuran Pak nggih. Jawi kalih Indonesia nggih. Lan niki kirang tepat nggih. Terus dengan adanya mungkin rumah joglo atau omah Tegal ya milik Bu Momi yang nantinya di sini sebagai fasilitas untuk mempertahankan yaitu masalah adat-adat yang berlaku. Tadi juga disampaikan ya bahwa ada beberapa mungkin sejarah tentang Kerajaan Singosari, terus bilang tadi mau ada apa? Oh, 2 menit lagi nggih. Mohon maaf karena dibatasi 2 menit lagi, mungkin saya menyampaikan dengan bahasa campuran ini. Kalau ada mungkin kurang lebihnya saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati para bapak ibu sekalian, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, kita semua luar biasa bersama-sama. Khususnya kami, alhamdulillah bisa berkumpul dengan para pejuang budaya luar biasa. Tentunya kami lihat langsung senior kami, Bu Mistin, ibu guru kami juga tadi bisik-bisik sama Momi hadir secara khusus karena beliau adalah guru dari Bu Momi. Jadi rupanya Bu Momi bangga ya, wah ini bu gurunya spesial bisa dihadirkan secara langsung di Tasakuran Joglo Pawiyatan Aksara Kota Batu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan ya, atau yang mewakili Kepala Dinas juga Perpustakaan ya tentunya, para sesepuh tokoh masyarakat termasuk hadir juga Pak Agus Wardiogo ya, ini warga Rorombo juga ya. Luar biasa senior kami dan beliau yang banyak memberikan kontribusi untuk Kota Wisata Batu sehingga maju seperti sekarang ini. Hadir tengah kita juga para pimpinan lembaga-lembaga yang ada di Kota Batu, lembaga budaya, ada Persatuan Mocopat ya, kemudian juga Juru Pelihara Bunden, kami lihat ada Pak Riono luar biasa, dan tentunya Soebul Hajat ya, Ibu Momi beserta segenap jajaran, Ibu Ketua Bu Siwinani luar biasa, Pak Camat atau yang mewakili Pak Kepala Desa, hadir di tengah kita Pak Kepala Dusun Pak Heri yang luar biasa. Dan para hadirin sekalian, para pejuang budaya Kota Wisata Batu yang sangat luar biasa, juga hadir
para YouTuber ya, YouTuber yang juga luar biasa dihadirkan oleh pemangku Joglo Pawiyatan Kota Wisata Batu. Kami dari Dinas Pariwisata yang secara kebetulan menaungi kebudayaan di Kota Wisata Batu, yang saat sekarang ini tentunya bersama-sama dengan seluruh budayawan, tokoh-tokoh seni, dan seluruh jajaran stakeholder kebudayaan Kota Wisata Batu terus berupaya untuk bahu-membahu membangun kebudayaan Kota Batu untuk lebih bagus, membangun generasi yang tentunya tidak lupa dengan sejarah budaya, dengan kekayaan budaya, khususnya budaya Jawa. Bagaimana kami dengan LMKI, Pak Tommy ya, bagaimana kami dengan teman-teman juru biara Punden dan juga lembaga adat ya. Alhamdulillah di Ororombo luar biasa, jadi panutan desa-desa yang ada di Kota Wisata Batu dan kelurahan, lembaga adatnya jadi contoh. Ya, alhamdulillah luar biasa. Juga perkumpulan, dewan kesenian dan semuanya kita berusaha untuk membangun kebudayaan Kota Batu. Ada sentra tari yang sudah kita kembangkan, yang punya kegiatan rutin setiap malam bulan purnama ya. Kemudian event-event budaya, terus bagaimana juga kita mengembangkan strategi pengembangan budaya di masa yang akan datang, fasilitas ini kita juga lakukan. Tapi alhamdulillah yang belum kita miliki selama ini adalah pawiyatan atau sekolah yang secara khusus berkontribusi untuk urili budaya khususnya bahasa Jawa dan juga bahasa Kawi. Makanya ini sebuah hal yang sangat luar biasa dan tentu sangat patut untuk kita apresiasi bersama. Oleh karenanya kami tentunya seizin Pak Wali Kota ya, tentunya nanti akan berusaha sedapat mungkin memberikan dukungan dan sekaligus fasilitasi agar supaya pawiyatan ini di masa yang akan datang ini lebih hebat lagi, bermanfaat untuk masyarakat Kota Batu khususnya maupun juga Indonesia. Makanya kami sangat berharap seluruh komponen para pejuang budaya yang ada di Kota Batu, Malang Raya dan Jawa Timur ini, kami sangat berharap kolaborasi dan kerjasamanya. Kami ingin tentunya masukan-masukan hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan pawiyatan ini bisa kita diskusikan bersama. Kemudian kita susun program-programnya ya. Kami kemarin sudah sampaikan ke Bu Ketua atau Bu Kepala ya, apa saja yang harus kita persiapkan dan ini harus betul-betul bisa berkesinambungan ya. Makanya kami mengajak seluruh budaya yang luar biasa yang kami lihat ini merupakan tokoh-tokoh yang betul-betul berkompeten. Ini kita ajak untuk bahu-membahu. Momi memulai dengan segala hal yang tentunya nanti akan bisa kita sempurnakan. Ini sudah luar biasa. Kami ada museum dan galeri di Kota Wisata Batu. Ada sentra tari dan fasilitas-fasilitas lain maupun juga area-area pengembangan seni budaya yang ada di Kota Batu yang sangat bisa untuk kita eksplor dengan kebersamaan dan juga program-program yang nanti kita susun bersama. Ke depan juga kami berharap Ibu Kepala ya, kalau bisa secara legalitas sekolah ya, kalau bisa kita segera kita tuntaskan gitu ya, sehingga menjadi pawiyatan aksara Kawi dan budaya di Jawa Timur, Kota Batu dan Indonesia yang memang betul-betul punya kualitas dan juga memiliki legalitas. Bila perlu nanti siswa-siswa anak-anak yang nanti lulus di sini mendapatkan sertifikat ya, mendapatkan ijazah dan sebagainya. Ini mohon maaf saya ini belum paham banget bagaimana strukturnya, bagaimana konsepnya, yang jelas ini harus kita sempurnakan sehingga menjadi cikal bakal pendidikan aksara yang luar biasa di Kota Wisata Batu. Kami akan berusaha sekali lagi melalui Dinas Pariwisata bidang kebudayaan mendampingi ya. Nanti bila perlu dianggarkan Bu Ica ya, program-program pengadaan sarprasnya misalkan begitu ya, terus bagaimana MOU-nya dengan kita, apapun yang nanti diperlukan di dalam pengembangan lembaga yang sangat luar biasa untuk pengembangan budaya ini betul-betul bisa eksis di masa yang akan datang. Bu Mistin sebenarnya Kepala Dinas Pariwisata di Kota Batu ini beliau, saya hanya menggantikan saja ya. Tahun 2016 tahun berapa ya, pariwisata sangat luar biasa maju gitu ya.
saya banyak inspirasi dari beliau gitu ya. Ini makanya kami mohon, karena Bu Mistin juga pengajar juga ya, Pak Kusardioko, mohon pendampingannya untuk Pak Wiyatan ini. Ini merupakan inspirasi yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Kita sudah melakukan fisik ya, banyak hal yang sudah kita lakukan, seni tari sudah kita kembangkan, tapi bagaimana kita mengembangkan aksara ke anak-anak kita, ke generasi yang akan datang, ini baru sekarang ini kita lakukan. Makanya ini harus kita dukung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang jelas ini hanya awal gitu ya. Ini hanya awal peresmian Joglo Pawiyatan Aksara ini awal. Kita masih ada hal-hal yang harus kita lakukan. Makanya kami sekali lagi langkah ke depan harus kita konkretkan gitu ya. Kami nanti dari Dinas Pariwisata akan mengundang kembali Bapak Ibu semuanya ya. Semoga ingkang sampun kasubat saha perwakilan Pawiyatan Aksara Singosari ugi. Duh Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun tuduh mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng panjenengane para bapak, ibu, sadulur sedaya, sepuh anem ingkang sami makampal wonten ing mriki panggenan. Yang sing mengku desa ora rombo dipun kawuningani sedaya dipun suwun sawah pandonga rahayu kang wilujenga wiwitane ngantos dumugi paripurna benjang ngantos dumugi ning akhiring perdata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sholli wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta kalis rubedo mangge iwono. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas diawalinya kegiatan Pawiyatan Aksara dan batik di wilayah Oro-Rombo. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, teriring sholawat atas Rasulullah dan diiringi juga permintaan bantuan pada leluhur, tumpeng didikas. Silakan kepada Bu Isna. Yang selepas dipotongnya tumpeng, monggo segera hadirin sagung para rawuh saged akan bentuk angepung ponang tumpeng. So panjenengan saged lumebet wonten ing panti dahar saperlu kembul